Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang tinggal di kerajaan sorga, puji syukur kami ucapkan kepadamu. Pada saat ini kami akan fokus akan firman-Mu di kitab. Biarlah apa saja firman yang kami dengar ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Firman Tuhan kita pada pagi ini terdapat di dalam Matius 27 ayat 32. Matius 27 ayat 32. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 27 ayat 32. Di dalam Matius 27 ayat 32 ini terdapat ada cuma ini sahaja ayat yang kita akan bincangkan ataupun kita akan fokus pada hari ini. Dan ketika ini di dalam Matius 27 ayat 32 ini begini bunyinya. Saya bacakan di sini. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Saya pakai earphone dulu. Oke. Apakah suara saya dengar? Jelas. Oke, terima kasih. Oke, Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oke, ada satu watak utama ataupun watak yang kita lihat di sini yang bernama Simon orang Kirene. Namun mari kita kenal pasti dari mana ini Kirene ini. Kirene ini kalau kita lihat di Google Map kita, kalau kita lihat Kirene pergi kepada Yerusalem, sebab pada ketika ini masih berada di Yerusalem. Yesus mengangkat itu salib dan kemudian si Yesus tidak lagi berdaya untuk mengangkat itu salib. Dan pada ketika itu ada orang dari Kirene yang bernama Simon. Dan Simon ini dia dari Kirene. Berapa jauh dari Simon pergi ke Yerusalem? Berapa jauh? Kita tidak tahu berapa jauh. Kalau kita lihat dari Google Map, dari Kirene pergi ke Yerusalem itu mengambil masa 2 bulan kalau berjalan kaki. Kalau naik kereta 96 jam. 96 jam. Itu pun tidak non-stop jalan terus. Tapi kalau yang berjalan kaki 2 bulan. Campur dengan istirahat, campur dengan berhenti di suatu tempat. Nah, selain daripada itu, siapa ini si Simon ini? Kalau kita lihat sejarah atau kita lihat bagaimana ini orang Kirene ini adalah orang Kirene ini seorang yang berkulit hitam. Jadi kita boleh simpulkan bahwa si Simon ini orang Negro. Ya, orang Negro. Dan dia dari Kirene pergi ke Yerusalem. Apa tujuan dia? Apakah tujuan dia mau angkat itu salib Yesus? Tidak. Karena di dalam
Di dalam ayat sebentar tadi, Matius 27 ayat 32, orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Berarti si Kirene, maksud saya si Simon ini datang di Yerusalem bukan untuk mengangkat salib Yesus. Bukan. Tapi dia mau sambut itu hari Paskah di Yerusalem. Dia mau sambut itu Paskah di Yerusalem. Dan apa yang telah terjadi, si Simon dari Kirene ini baru saja sampai pada ketika itu, tiba-tiba karena paksa untuk apa? Pikul itu salib Yesus. Sungguh, kalau kita lihat di sana, kalau kamu lah, tiba-tiba kamu sampai di satu tempat, mungkin di satu kampung, tiba-tiba kamu karena suruh buat ini. Kamu karena suruh buat itu ini. Adakah kamu rasa nyaman? Tidak. Tapi si Simon ini pun sama seperti itu. Dia tidak merasa nyaman untuk pikul itu salib. Dia tidak rasa nyaman. Sedangkan tujuan utama dia datang ke Yerusalem, tujuan utama dia adalah untuk merayakan hari Paskah. Untuk merayakan hari Paskah. Nah, selain daripada itu, si Simon orang Kirene ini satu orang yang kaya. Kenapa saya katakan orang yang kaya? Kalau mengambil perjalanan 2 bulan, jalan kaki mungkin bersama dengan unta ataupun bersama-sama dengan dia punya hamba-hamba berjalan kaki memerlukan duit yang banyak sekali. Dan apabila dia sampai di sana Yerusalem, nakarikot nagihila Yerusalem, nakarikot yaw, dia sampai di sana. Tiba-tiba Simon, bukan lagi Simon mungkin sebab dia tidak kenal. Kamu orang sini, mari kamu angkat ini. Sungguh, kalau saya bayangkan kalau saya di tempat si Simon ini, karena suruh angkat itu salib, saya melawan. Saya tidak mau angkat itu. Dia bilang. Oke, mari kita kenal pasti lagi. Kenapa si Simon ini tidak mau angkat ini salib? Kenapa dia tidak mau? Karena dia dipaksa. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah memang dia sampai di Yerusalem itu bukan untuk angkat itu salib Yesus, bukan. Memang alasan yang paling utama itu dia tidak mau angkat itu salib Yesus. Dia tidak mau angkat itu salib Yesus. Bukan itu tujuan dia sampai di Yerusalem. Bukan itu tujuan dia sampai di Yerusalem. Tapi apa sebenarnya tujuan si Simon ini? Tujuan sebenarnya sampai di Yerusalem sudah saya beritahu sebentar tadi, yaitu merayakan Paskah. Jadi kenapa dia tidak mau angkat itu salib Yesus? Alasan yang pertama, memang dia tidak mau. Sampailah dia kena paksa. Dan alasan yang kedua adalah bentar ya. Saya batuk-batuk. Alasan yang kedua adalah dia tahu bahwa salib itu adalah tanda kutuk. Tanda kutuk. Dia tidak mau angkat itu salib. Simon dari Kirene ini tidak mau angkat itu salib. Yang pertama memang dia tidak mau. Dan yang kedua adalah, alasan yang kedua adalah dia tidak mau angkat itu salib oleh karena itu salib adalah tanda kutuk. Tanda kutuk. Di mana ayat dia pastor? Terdapat di dalam Galatia 3 ayat 13. Saya bacakan di sini. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, oleh karena itulah dia tidak mau angkat itu salib. Karena itu salib nopenga, itu salib adalah satu tanda kutuk. Dia tidak mau sentuh. Jijik, dia bilang. Jijik. Tapi oleh karena dia kena paksa, mungkin kalau kau tidak angkat ini, kami pukul kau. Dia bilang, terpaksa dia angkat itu salib Yesus. Kenapa disebut, kenapa karena sebut kutuk ini salib Yesus? Karena melalui saliblah kita melihat semua tanda dosa itu pergi kepada salib itu. Oke, mari kita lihat kisah si Yesus sebelum dia disalibkan. Pada waktu itu, sebelum dia kena salib, ada beberapa yang telah dilalui oleh Yesus sendiri. Yang pertama adalah dia kena cambuk. Dia kena cambuk. Karena cambuk di bagian belakang dan dia punya contoh lah. Ini dia punya pemukul, pegangan, dan di ujung dia itu ada tali begini, dan di ujung tali itu ada bulat-bulat yang boleh berputar dan ada tajam di sana. Tajam itu mungkin besi ataupun tulang ikan yang tajam. Jadi kena pegang begini, terus Yesus kena ikat dan membelakang, dan tukang pegang itu tukang pukul itu, kalau dia baru semalam begaduh sama istri dia, mungkin dia punya kekuatan pukul itu lebih kuat sedikit. Kalau dalam keadaan dia marah, kuatlah itu. Dan bayangkan, apabila dicambuk di belakang Yesus, mula-mula itu melekat. Di sini belakang. Melekat itu, kemudian dia kena tarik lagi. Jangan tarik lagi. Dan mungkin yang pertama-tama keluar itu adalah warna putih. Dan kita boleh lihat, kita boleh bayangkan bahwa itu kita dapat lihat isi kulit di belakang. Mungkin yang pertama-tama itu tidak ada darah, putih saja. Kedua kali kena sebat. Ketiga kali, 4, 5. Apa yang telah terjadi? Di belakang Yesus berdarah, nampak isi dia, dan darah itu mengalir di bagian punggungnya sampailah ke kaki dan sampailah ke tanah. Ya, saya percaya pada ketika itu Yesus teriak, aduh sakit. Dia teriak. Dan oleh karena apa itu? Oleh karena dosa Anda dan saya. Dosa kita sanggup Yesus terima itu semua. Dan setelah itu dia angkat lagi itu salib. Di belakang dia sudah cedera parah. Mungkin nampak tulang, kita tidak tahu. Dia angkat karena suruh jalan. Dan apabila belum sampai pertengahan itu jalan pergi di bukit Golgota, dia pingsan. Dan oleh karena itu, Simon orang Kirene ini dipaksa untuk memikul itu salib. Dalam perjalanan dia pergi ke bukit Golgota, Yesus karena umban, karena ludah sana sini. Jadi kita boleh bayangkan mungkin ada sini. Di sini itu ludah, di sebelah sini itu ludah, di kepala pun ada ludah, campur di belakang yang penuh dengan darah. Dia jalan menitis itu darah Yesus.
Oleh karena apa itu teman-teman, saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus. Nah iri nepengak dosa kita semua. Dosa kita semua. Yesus mau lakukan itu demi menyelamatkan Anda dan saya. Dan pada ketika Yesus berada di Bukit Golgota, tangan kita sebelah menyebelah dan kaki. Saya percaya kalau ada fisioterapi di sini, dia tahu bahwa di tangan dan di kaki, di telapak kaki, ada semua saraf di seluruh anggota badan. Misalnya dipaku di sini dan kena saraf jantung. Di mana yang sakit tuh? Bukan di tangan saja, saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus. Tapi di mana? Di bahagian jantung pun sakit. Di sebelah mungkin kena di bahagian paru-paru. Begini, sebelah menyebelah. Oh, luar biasa yang Yesus telah lalui. Anda dan saya harus ingat ini. Oleh karena kutuk itu disalib, dia lalui itu semua. Sakit di jantung dia, kalau kena saraf jantung pada ketika itu, di bagian kaki pun, sangat sakit. Sebelum dia diberdirikan, disalib itu, dia kena kasih mahkota duri. Mahkota duri. Dan saya mau bertanya, adakah mahkota duri itu muat di kepala Yesus? Tidak betul. Tidak muat itu. Tapi karena paksa masuk. Karena paksa masuk. Dan duri-duri tercucuk di sini bagian kepala dia. Dan air mata dia, air mata Yesus mengalir campur dengan darah yang dari dahi. Dia menangis dan penuh dengan darah itu. Karena apa itu saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus? Karena Yesus mencintai Anda dan saya. Yesus lakukan semua itu karena dia mengasihi Anda semua. Dan apabila dia didirikan, disalibkan sudah, berdiri dia. Tanggungan malu dia. Karena saya boleh katakan Yesus bogel, hampir bogel. Berdiri tergantung di kayu salib itu. Dan semua melihat itu. Tetapi apa dibilang Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Saudara-saudari yang dikasih Yesus dalam Tuhan. Kamu tahu bahwa Simon dari Kirene ini tidak mengenal siapa Yesus pada ketika itu. Kamu kau tutun di Yesus. Dia tidak kenal siapa si Yesus pada ketika itu. Di dalam pikiran Simon orang Kirene ini, si Yesus ini adalah orang yang paling berdosa. Dan oleh karena dia, saya terpaksa angkat dia punya salib. Itu dalam pikiran Simon orang Kirene. Namun, apa yang telah terjadi dengan Simon, si Negro ini, orang Kirene, orang hitam ini, Negro orang Kirene, Simon ini, apa yang telah terjadi dengan dia? Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Kisah Para Rasul
13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Simeon yang disebut Niger ini, ataupun Simon yang disebut Negro ini, Simon yang sama mengangkat salib Yesus. Dulu dia tidak mengenal Yesus. Pada saat ini, siapa dia? Pengajar dan nabi. Kenapa dia boleh jadi pengajar dan nabi? Kenapa? Oleh karena dia menggunakan mata iman dia. Memang dia tidak mengenal siapa Yesus pada ketika itu. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Yesus pada ketika itu. Yang di dalam pikiran dia adalah Yesus. Salib yang saya angkat ini orang tuannya adalah sangat berdosa. Tetapi apabila dia mendengar satu kata-kata dari Yesus, yaitu Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Kata-kata itulah yang membuat Simon orang Kirene ini berubah 360 derajat. Semua berubah. Dari hati dia dan dari pikiran dia. Dia berubah. Oleh karena dia percaya bahwa dengan menggunakan mata iman, dia telah melihat siapa? Yesus Kristus. Dia telah melihat Yesus Kristus. Anda dan saya pada saat ini, apakah Anda melihat pengorbanan Yesus? Apakah Anda melihat bahwa Yesus itu sangat mencintai Anda? Dia sanggup dicambuk. Dia sanggup dipaku dan matinya di kayu salib. Untuk Anda dan saya. Pernahkah Anda berpikir? Saya pernah berpikir bahwa pada saat hari ini, kenapa saya masih hidup ini? Oleh karena Yesus mengasihi saya. Apakah Anda sedemikian? Pada saat Anda berpikir bahwa Anda itu masih hidup pada saat ini, Anda pernahkah bersyukur kepada Tuhan dengan pengorbanannya tertumpah darah untuk Anda dan saya? Tapi bila Anda disuruh untuk berdoa buka pun, Anda tidak mau. Bila Anda disuruh memimpin acara, Anda menolak. Kada paling hebay no. Kurang bagian lain kuti. Banyak alasan kita. Padahal Yesus tidak ada alasan untuk mati untuk Anda dan saya. Tidak ada alasan dia. Dia mau mati untuk Anda dan saya. Kenapa itu? Sebab Tuhan sayang kita. Tuhan sayang kita. Saudara-saudari. Ini berdoa saja kita menolak. Bukan lagi kita bagi nyawa kita kepada Tuhan. Apakah itu cara kita menyayangi Tuhan? Apakah itu cara kita untuk menyayangi Tuhan? Tuhan mati untuk Anda, saudara-saudari. Tuhan dicambuk untuk Anda, saudara-saudari. Tetapi melayani Tuhan kita masih mau menolak. Tuhan perlu Anda semua untuk melayani Tuhan. Supaya kedatangannya semakin segera datang ke dunia ini.
Ada dua orang anak kecil, adik beradik. Yang satu abang dan yang satu adik. Mereka ini homeless, tidak ada tempat tinggal. Diorang tinggal di belakang KFC. Sebab diorang tahu bahwa kalau mau tutup sudah tuh KFC, akan ada sisa-sisa makanan kena buang. Itulah makanan diorang setiap hari. Suatu ketika ada seorang pendeta yang melewati mereka. Dan dia melihat, "Hai nak, kamu buat apa di sini?" Dorang senyum-senyum saja. Dan pendeta itu dibilang, "Mari ikut saya kasih makan kamu." Wah, gembira. Adik beradik nih, si abang dan si adik. Gembira ikut. Dorang ikut sudah. Kemudian pendeta ini, "Mari kita masuk tuh na gereja. Saya masuk dari tepi, kamu masuk saja dari depan ya." Dia bilang. "Dan kamu takut, kamu duduk saja di mana kamu mau." Oke. Dan lepas kebaktian, saya kasih makan kamu, dia bilang. Happy, sangat gembira adik dan abang ini. Masuk sudah dorang dengan baju yang sederhana, koyak-koyak mungkin. Karena tidak ada tempat tinggal. Dorang nyanyi sama-sama, dorang berdoa sama-sama, ikut itu kebaktian. Tapi suatu ketika di kebaktian yang kedua sudah. Kebaktian yang kedua sudah. Mereka pada ketika itu persembahan dan persepuluhan mau kena bagi. Dan persembahan pada ketika itu bukan karena bahwa itu tempat persembahan pergi di setiap kerusi, tidak. Tapi pergi depan dan tempat persembahan dia besar, muat orang, kamu kasih letak di sana itu persembahan. Nah, bingung ini abang dan ini adik. Dia bilang ini adik, "Bang, itu pastor tipu kita," dia bilang. Dia tidak kasih tahu yang kalau mau pergi makan mau bayar. Terus abang dia tengok di depan, dia nampak itu pendeta di sana hadapan, dia nampak. Terus dia bilang, "Nih abang, jangan risau," dia bilang. "Kau ikut saja saya nanti," dia bilang. Apabila orang pergi kasih masuk persembahan, persepuluhan di sana depan, dan ini abang pun tengok kiri kanan, oh mulai sedikit sudah. Dan tidak ada sudah pergi depan, semua sudah mau balik. Dia pegang tangan adik dia, dia bawa pergi depan. Terus dia bilang nih adik, "Kita pergi mana nih abang?" Dia bilang. "Kita pergi depan," dia bilang. "Saya tidak duit mau kasih masuk," dia bilang nih adik. Tiapa adik. Tiapa, jangan risau," dia bilang. Bila sampai sudah di depan dengan baju yang koyak-koyak, ya baju pengemis. Dan pada ketika itu diorang tengok itu tempat persembahan. Diorang tengok itu tempat persembahan. Dan kamu tahu bahwa di kiri dan kanan ada diakon. Ini diakon pun terkejut dan rasa was-was. Wih, adakah ini dua orang budak ini mau ambil itu, mau mencuri ini, dia bilang. Tapi apa yang telah terjadi? Ini abang angkat ini adik, dia kasih masuk di dalam. Kemudian nih abang pun masuk di dalam. Kemudian itu pastor pergi depan. Dan ini abang berkata kepada sama itu pastor. Pastor, dia buka itu dia punya saku, pocket, dia kasih tengok tidak isi. "Pastor, kami tidak duit. Kami tidak duit mau kasih masuk di sini.
Tapi yang kami ada adalah diri saya, diri adik saya, untuk menjadi persembahan yang hidup. Pastor itu tersentuh dan menangis dan langsung berdoa pada ketika itu. Pertanyaannya kepada kita semua, apakah Anda mau berikan tubuh Anda kepada Yesus Kristus? Maukah Anda memberikan tubuh Anda, seluruh tubuh Anda kepada Yesus yang telah mati di kayu salib? Biarlah jawaban di lubuk hati kita, iya, saya mau. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Thank you, Pastor, untuk khotbah yang begitu indah, begitu